Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil senderan boleh ya, biar ada santai. Dia mau ngamplopin saya kali itu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara jamaah manaqib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam Sabtu adalah malam bukan sudah menjadi sunnah bagi kita, tapi bahkan menjadi keharusan dan perlu untuk kita sama-sama bisa menyerap apa yang ada di dalam diri kita dari apa yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu, termasuk yang diajarkan oleh guru dan orang tua kita, Ayah Kiai Haji Tubagus Al-Mubarak. Dan ini adalah warisan para ulama-ulama terdahulu. Karena para ulama, para kiai, para habaib, para ustadz, mereka membangun dan mendirikan yang namanya amaliyah. Ini sudah terjadi dulu di zaman Wali Songo. Bahkan Kanjeng Sunan Kalijaga, beliau pernah dawuh, at-tariqatul muqtadatu hasanatan am kanat sayyi'atan. Tariqah artinya jalan atau cara yang ditempuh, baik secara terpuji ataupun secara tercela. Ini dawuh Kanjeng Sunan Kalijaga, salah seorang waliullah, salah seorang aulia Allah, walaupun beliau usianya lebih muda dari 8 wali yang lainnya, tapi beliau derajatnya diangkat sebagai penghulu daripada wali yang 9. Alhamdulillah. Apa maksud beliau? Cara atau sunnah yang ditempuh untuk mengajak umat manusia menjadi umat pilihan. Sebab Al-Quran 14 abad silam yang dibawa oleh baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menggarisbawahi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, bahwa kalian semua kuntum khaira, umat yang terbaik, manusia yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan baik, bahkan terbaik di antara makhluk yang lainnya. Allah ciptakan binatang baik karena binatang punya rasa haus dan lapar, betul? Allah ciptakan tumbuhan juga baik karena tumbuhan juga punya rasa lapar dan rasa haus. Lalu siapa yang mencukupi rasa lapar dan haus binatang serta tumbuhan dan alam semesta ini, termasuk manusia? Tidak lain hanya Allah Subhanahu. Begitu pula manusia. Kenapa manusia Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas? Karena manusia memiliki satu derajat yang tidak dimiliki, yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk yang lainnya. Apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
bahwa Allah mengangkat derajat manusia lantaran keimanannya, rasa kepercayaannya yang tinggi kepada Allah, dan Allah mengangkat mereka dari ilmu pengetahuan. Tiap malam Sabtu kita menemukan banyak keajaiban dan keanehan. Tiap malam Sabtu kita sering diperlihatkan keistimewaan. Dulu di zaman Nabi namanya mukjizat, betul? Ini terjadi sejak kita diperkenalkan oleh guru dan orang tua kita dalam sebuah amaliyah, dalam sebuah thariqah yang kita kenal, zikir manakib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir, yang dibangun dan dibesarkan oleh guru besar kita, orang tua kita, Sahibul Fadilah wal Barokah wal Karamah, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Tidak menuntut kemungkinan torekoh-torekoh yang lainnya pun demikian. Tidak menutup kemungkinan amaliyah-amaliyah yang dibangun oleh para ulama-ulama, baik itu ratibnya, tahlilnya, maulidnya, dan lain sebagainya, pun memiliki keistimewaan tersendiri di dalamnya, betul? Maka dari situ kita menemukan keimanan yang luar biasa. Selain dari ucapan guru dan orang tua kita yang kita sering temukan ada di dalam Al-Quran, betul? Dan juga kita sering menemukan apa yang diajarkan beliau dari zikir manakib. Kita sering doain ibu kita tiap malam Sabtu, li abi wa ummi, li ustadi, guru-guru kita, guru yang pernah ngajarin Iqra, guru yang pernah ngajarin prosodan, bahkan guru santet sama teluk kita doain, betul? Nggak ada yang pelit jamaah manakib. Makanya kalau kita baca doa Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, buat emak babanya dewek. Tapi kalau orang mendoakan buat para orang tua terdahulu, buat bapak-bapak kita terdahulu, buat ibu-ibu kita terdahulu, mereka tidak membaca Rabbik firli, Rabbik firlana, ampunilah kami. Semua tuh kita nih yang kumpul. Wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara, dan ampunilah serta kasihi dan sayangi kedua orang tua kami. Berarti banyak. Bersyukur kita diajarin itu sama guru dan orang tua kita. Alhamdulillah. Ini yang kita pakai jamaah. Sebab kalau hanya iman percaya, sebodoh-bodohnya manusia tanpa ilmu, mereka mampu menemukan kepercayaan itu, betul? Betul. Tapi dengan ilmu, ini pun menjadi jalan menuju sarana yang memprasaranai manusia untuk lebih mendalami keimanannya, bahkan sampai kepada hakul yakin kepada Allah Subhanahu. Ini udah? Hah? 2 jam lagi. Ali abis angop, ngigo berarti dia itu. Ngigo, dia jadi semangat. Dulu jamaah bicara tentang ilmu. Dulu ada seorang ilmuwan bernama Dr. Arthur Clarke. Beliau pernah memprediksi suatu keadaan zaman di mana kata beliau tahun 2010 manusia tidak perlu yang namanya guru, sebab ditemukan oleh para ahli, oleh para ilmuwan, sebuah mesin yang mampu mengajarkan kita sebuah pengetahuan yang disebut mesin nickel educator. Bajunya baju Jawa nih, ngomongnya begitu ya. Mesin yang bisa ngajar handphone, laptop, betul, dan lain sebagainya. Sehingga tidak banyak manusia yang tidak perlu lagi butuh dengan seorang guru. Ini kata siapa? Kata Dr. Arthur Clarke. Tahun 2020 manusia bisa menempati yang namanya planet Mars.
Padahal sebelum tahun 2020, kemarin 2010, planet Mars udah banyak coupling jamaah. Lihat aja di YouTube, terserah. Situ boleh ngontrak di bareng-bareng tuh, coupling di planet Mars berapa duit. Begitu naik udah bisa turun lagi, melepuh. Planet Mars itu paling dekat sama matahari. Makanya kalau kita mau lihat matahari yang indah dari mana? Dari jauh. Yang bagus dari mana? Dari jauh. Supaya kelihatan bulatnya matahari dari mana? Dari jauh. Coba dari dekat. Pelonyo. Lalu beliau katakan tahun 2040 manusia bisa melakukan penerbangan antar planet yang disebut dengan interstellar flight. Dari planet Bumi ke planet Jupiter, planet Pluto sampai ke planet Mars. Ntar turun lagi, kita nggak tahu terminalnya di mana itu. Pokoknya dari Bumi naik turun lagi, naik turun lagi, naik turun lagi. Turun berok, Pak. Puncak ketinggian ilmu tahun 2100, manusia tidak perlu mati. Para ahli, para ilmuwan menemukan sejenis pil anti malaikat maut. Cari dewek pilnya, Pak. Human immortality, kekebalan manusia. Al-Baghdadi udah punya pil anti malaikat maut. Kemarin pil racing, motor nggak ada yang mati, ditaruhin satu pel sebulan hidup, betul? Bang Ulhaq Zian, beliau pernah ngikut tabligh ayah Ki Haji Tubagus Al Mubarak itu ke daerah Cikarang, kehabisan bensin, akhirnya dituangin air, tapi motornya nyala sampai di rumah. Begitu sampai di rumah dibunyi lagi, kagak bunyi lagi udah. Jadi ada pil racing yang nyata itu kita pegang masukin ke tangki bensin, ada pil racing yang cukup kita bermakmum pada orang guru yang membawa kita sebagai wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan keistimewaan, Allah turunkan mukjizat, Allah turunkan keberkahan, bahkan Allah turunkan keramat dari doa guru dan orang tua kita, ayah Kiai Haji Tubagus Al Mubarak. Jadi tidak perlu keliru kalau kata Dr. Arthur Clarke yang pernah memprediksi suatu zaman bahwa beliau bisa menembus zaman dari tahun 2010, 2020, 2040 sampai puncak ketinggian ilmu tahun 2100. Sampai di situ Allah berkata kepadanya di dalam Al-Qur'an, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istagna. Manusia kalau sudah merasa mampu, lebih banyak di antara kebanyakan mereka melampaui batas. Mudah-mudahan jamaah manakib, orang-orang yang selalu berada di dalam ketakwaannya kepada Allah, alhamdulillah. Lewat mana kita bertakwa kepada Allah? Lewat kita punya rasa cinta, lewat punya rasa rindu kepada orang-orang ulama. Mereka adalah pewaris Nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya, salah satunya guru dan orang tua kita ayah Kiai Haji Tubagus Arok. Alhamdulillah. Yang kedua, mudah-mudahan jamaah manakib termasuk orang-orang yang menemukan dirinya di dalam dirinya sehingga dia tahu membawa tatanan dan cara untuk menambah keyakinan dan keimanannya kepada Allah melalui wasilah zikir manakib Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Karena beliau adalah jembatan kita hingga sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah manakib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini membawa manfaat buat kita semua. Dan jangan lupa nanti ketemu lagi pada waktu yang sama. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Al Mubarak Tambun. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.